Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya, selamat datang di ruang batin yang akan kita jelajahi bersama. Sebelum kita mulai, tarik nafas dalam dan rasakan setiap denyut hati Anda. Sudahkah Anda benar-benar hadir di sini, di tengah keheningan yang tak bisa digantikan oleh hiruk-pikuk dunia? Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang jarang tersentuh oleh mata dan telinga manusia. Cahaya ruh yang tersimpan dalam zikir tanpa suara. Ya, hanya dengan mengingat Allah dalam hati, tanpa terucap sepatah kata pun, kita dapat menyalakan cahaya yang menembus tabir kesadaran dan menenangkan jiwa yang letih. Sahabat, saya ingin Anda ikut merasakan perjalanan ini. Apakah Anda siap membuka hati untuk membiarkan zikir itu bergetar dalam diri? Tulis siap di kolom komentar dan rasakan energi setiap kata yang akan kita susuri bersama. Karena perjalanan ini bukan hanya mendengar, tapi merasakan, menyelami keheningan, hingga cahaya itu menyinari batin kita. Bab 1, bisikan sunyi di balik zikir. Ada sebuah rahasia yang jarang disentuh manusia. Ketika hati bergetar menyebut nama Allah tanpa suara, dunia luar seakan berhenti bernafas. Dalam keheningan itu, terdapat bisikan sunyi yang tidak bisa ditangkap telinga, namun menusuk jauh ke inti ruh. Zikir tanpa suara bukan sekadar diam, melainkan bahasa rahasia antara hamba dan penciptanya. Lidah tertutup, bibir terkunci, tetapi hati seolah menyalakan cahaya yang menembus lapisan terdalam jiwa. Seakan ada energi tak terlihat yang bergerak, menyapu kegelapan, membuka celah di balik tabir yang selama ini menutupi pandangan batin. Ketika manusia diam, justru alam semesta ikut bersuara. Langit yang sunyi, bumi yang kokoh, bahkan denyut jantung yang tak pernah berhenti berdetak, semuanya menjadi saksi. Zikir tanpa suara menghadirkan sebuah getaran yang tidak hanya beresonansi di dalam diri, tetapi juga menghubungkan kita dengan rahasia kosmik yang tak mampu dijelaskan dengan kata-kata. Ia adalah pintu yang tidak ditemukan di luar diri, melainkan pintu batin yang tersembunyi di balik setiap denyut kesadaran. Saat pintu itu terbuka, kita tidak lagi hanya menjadi jasad yang berjalan di bumi, melainkan ruh yang sedang pulang mencari cahaya asalnya. Banyak orang mengira bahwa kekuatan zikir terletak pada jumlah lafaz yang diulang. Namun para arif bijaksana berbisik bahwa zikir sejati justru lahir dari kedalaman hati. Ketika semua suara terdiam, di sana manusia tidak lagi menghitung-hitung amal, tidak lagi menimbang pahala, melainkan tenggelam dalam samudera rahasia ilahi yang tak terukur. Zikir tanpa suara adalah zikir yang menembus dinding ego, menyalakan lampu di lorong gelap kesadaran, hingga seseorang mulai melihat siapa dirinya sebenarnya. Bukan lagi sosok fana yang penuh kelemahan, tetapi ruh abadi yang pernah bersaksi di hadapan Allah. Alastu birabbikum. Dan di dalam kesunyian itu, cahaya ruh perlahan muncul, seperti bara yang tertutup debu lama. Semakin zikir dilakukan dalam keheningan, semakin terang bara itu menyala, hingga berubah menjadi api yang menyinari jalan batin. Api ini tidak membakar, melainkan menghangatkan hati yang beku, melunakkan jiwa yang keras, serta menyingkap misteri yang selama ini terkubur dalam diri. Cahaya itu bukan berasal dari dunia, bukan pula dari bintang di langit, melainkan dari nur Allah yang bersemayam dalam hati mereka yang senantiasa ingat meski tanpa suara. Zikir tanpa suara adalah rahasia yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Ia adalah bisikan halus yang menyelinap di antara hembusan nafas, membuat seseorang merasa seolah ada mata tak terlihat yang selalu menatap, ada tangan tak kasat mata yang selalu menggenggam. Setiap kali nama Allah terlintas dalam hati tanpa suara, seakan sebuah tirai tersingkap sedikit demi sedikit. Dan di balik tirai itu, menanti sebuah cahaya agung yang tak bisa dilukiskan, seolah menantang ruh manusia untuk terus melangkah lebih dalam, lebih jauh menuju sumber segala cahaya. Bab 2, pintu yang tak terlihat. Setiap manusia membawa pintu rahasia dalam dirinya, namun sedikit yang menyadari keberadaannya. Pintu itu bukan terbuat dari kayu, besi, atau batu, melainkan tersusun dari lapisan kesadaran yang paling dalam. Ia tidak bisa dibuka dengan kunci dunia,
Hanya dengan satu hal, zikir yang bergetar dalam hati tanpa suara. Saat zikir itu dilakukan, pintu yang selama ini tersembunyi perlahan berderit terbuka, memperlihatkan sebuah lorong panjang yang tidak pernah dikenal oleh panca indera. Lorong itu bukan menuju tempat di bumi, melainkan menuju ruang ruhani, tempat di mana cahaya dan kegelapan saling beradu untuk merebut hati manusia. Ketika seorang hamba menapaki lorong itu, ia akan merasa seperti berjalan di antara dua dunia. Dunia yang terlihat dan dunia yang tersembunyi. Setiap langkah zikir tanpa suara membuat lorong itu semakin terang, seakan ada lampu kecil yang dinyalakan dari dalam hati. Cahaya itu menyingkap dinding-dinding kesadaran yang selama ini gelap, memperlihatkan bayangan-bayangan ego yang selama ini mengikat jiwa. Semakin terang cahaya itu, semakin jelas wajah asli diri sendiri yang selama ini ditutupi topeng dunia. Dan seringkali, wajah asli itu bukanlah sesuatu yang mudah diterima, karena ia memperlihatkan luka, kesalahan, dan dosa yang selama ini disembunyikan. Namun justru di sanalah letak rahasianya. Zikir tanpa suara bukan hanya tentang menyebut nama Allah, tetapi tentang keberanian untuk melihat ke dalam diri dengan cahaya yang Allah titipkan. Cahaya ruh yang tersimpan dalam zikir ibarat cermin yang tidak bisa dibohongi, memantulkan segala yang kita bawa, baik yang indah maupun yang kelam. Orang-orang yang mampu menatap cermin itu dengan hati ikhlas akan menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada seluruh harta dunia. Ketenangan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Bagi sebagian orang, perjalanan di lorong ruhani ini terasa menakutkan karena setiap bisikan ego berusaha menghalangi langkah. Namun zikir tanpa suara adalah senjata yang paling ampuh. Ia tidak terdengar, tetapi gaungnya mampu mengguncang benteng kegelapan. Setiap bisikan nama Allah di hati adalah cahaya kecil yang memecahkan dinding gelap satu persatu, hingga akhirnya lorong itu terbuka lebar menuju sebuah ruang yang penuh cahaya. Di ruang itu tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa hampa, hanya ada kedamaian yang sulit dijelaskan. Dan ketika pintu itu terbuka sepenuhnya, seseorang akan merasakan sesuatu yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Rasa pulang. Pulang bukan ke rumah dunia, tetapi pulang ke rumah ruhani, tempat di mana ruh pertama kali mengenal Rabb-nya. Disitulah zikir tanpa suara membawa manusia ke hadapan sang cahaya, ke pelukan sunyi yang tak membutuhkan kata, hanya ketundukan. Pintu itu akan selalu terbuka bagi mereka yang berani mengetuknya dengan hati yang terus mengingat meski tanpa suara. Bab 3. Cahaya yang tak berasal dari matahari. Ada cahaya yang tidak pernah bisa disentuh mata meski sinarnya mampu menembus kedalaman jiwa. Ia bukan cahaya matahari yang terbit di ufuk timur, bukan pula cahaya bintang yang berkelip di malam hari. Cahaya ini lahir dari sesuatu yang lebih dalam, lebih misterius dan lebih abadi. Ia muncul setiap kali seorang hamba berdiam diri dalam zikir tanpa suara. Dari luar ia tampak biasa, hanya seseorang yang duduk hening tanpa ucapan. Namun di dalam batinnya ada letupan cahaya yang menyinari kegelapan, menyingkap rahasia yang bahkan dirinya sendiri tak pernah tahu sebelumnya. Cahaya ruh ini adalah warisan yang ditanamkan Allah ke dalam hati setiap manusia sejak awal penciptaan. Namun cahaya itu tertutup debu dunia, kesibukan, nafsu, amarah, dan kelalaian. Seperti lampu yang tertutup tirai tebal, sinarnya tidak lagi tampak. Zikir tanpa suara bekerja, seperti tangan halus yang perlahan-lahan menyibakkan tirai itu. Setiap ingatan kepada Allah menjadi sapuan yang membersihkan cermin hati hingga cahaya mulai tampak kembali. Ia tidak datang sekaligus, melainkan seperti fajar yang perlahan menyingkirkan gelap malam. Ketika cahaya itu mulai menyala, seseorang akan melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda. Apa yang dulu tampak indah di dunia, perlahan kehilangan kilau semuanya. Apa yang dulu tampak berat, kini terasa ringan. Bahkan rasa sakit, kesedihan, dan luka batin menjadi seperti pintu kecil yang mengantarkan kepada rahasia kedekatan dengan Allah. Inilah mengapa para arif berkata, barang siapa menemukan cahaya zikir dalam hatinya, ia tidak lagi membutuhkan dunia untuk merasa cukup. Karena dalam cahaya itu tersimpan rasa puas yang tak bisa ditukar dengan apapun. Namun, cahaya ini tidak datang tanpa ujian. Setiap kali ia mulai bersinar,
kegelapan pun berusaha kembali menutupi. Ego akan membisikkan godaan, syahwat akan menjerat, bahkan dunia akan tampak semakin menarik. Inilah pertempuran abadi dalam diri manusia, antara cahaya zikir dan kegelapan kelalaian. Siapa yang terus bertahan dalam zikir, meski tanpa suara, akan melihat cahayanya semakin kuat, semakin terang, hingga ia menjadi lentera yang tidak hanya menerangi dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Dan pada akhirnya, cahaya ruh ini akan menuntun manusia menuju rahasia yang lebih dalam lagi. Sebuah kesadaran bahwa dirinya bukan hanya jasad yang fana, tetapi ruh yang sedang mencari jalan pulang. Dalam kesunyian zikir tanpa suara, manusia menemukan arah yang selama ini hilang. Jalan kembali kepada sumber segala cahaya. Dan saat cahaya itu telah penuh menyinari hati, tidak ada lagi kegelapan yang mampu memadamkannya. Bab 4. Tabir ruh yang terkunci. Di dalam diri manusia ada sebuah tabir yang begitu rapat, tak terlihat mata, namun terasa keberadaannya. Tabir itu bukan kain, bukan dinding, melainkan lapisan halus yang memisahkan kesadaran manusia dari hakikat ruhnya. Kebanyakan orang hidup seumur hidup tanpa pernah menyadari bahwa tabir itu ada. Mereka sibuk berlari di jalan dunia, mengejar cahaya semu yang pada akhirnya hanya meninggalkan kegelapan. Tetapi bagi mereka yang berani menempuh jalan zikir tanpa suara, tabir itu perlahan mulai retak. Retakannya halus, nyaris tak terasa, namun cukup untuk membiarkan seberkas cahaya menembus masuk. Zikir tanpa suara ibarat kunci yang tidak terlihat, yang hanya bisa digunakan oleh hati yang ikhlas. Setiap kali nama Allah bergetar dalam hati, meski tanpa terucap, kunci itu berputar sedikit demi sedikit. Tabir yang terkunci sejak lama pun mulai bergeser. Dan semakin sering zikir dilakukan, semakin longgar tabir itu, hingga cahaya ruh yang tersimpan di baliknya mulai tampak. Cahaya ini berbeda dari segala cahaya yang dikenal manusia. Ia tidak menyilaukan, melainkan menenangkan, tidak membakar, melainkan menyembuhkan. Ketika tabir mulai terbuka, seseorang akan merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah ia bukan lagi hanya jasad yang bernapas, tetapi sesuatu yang lebih luas, lebih ringan, dan lebih murni. Ruhnya mulai mengenali dirinya sendiri. Ia melihat kehidupan dunia dengan cara yang berbeda, seakan menyadari bahwa semua hiruk-pikuk hanyalah bayangan di balik layar. Dan bayangan itu akan lenyap seiring waktu, sementara cahaya ruh tetap abadi. Inilah titik di mana manusia mulai sadar bahwa ia selama ini hidup dalam tirai yang menutupi kenyataan sejati. Namun perjalanan membuka tabir bukanlah perjalanan yang mudah. Ada bisikan gelap yang berusaha menutup kembali retakan itu, mengikat hati dengan ketakutan dan keraguan. Ego akan berkata, "Kamu hanya berkhayal." Dunia akan berteriak, "Kembalilah pada kesibukanmu." Tetapi zikir tanpa suara, jika terus dijaga, akan menjadi tameng yang melindungi hati dari semua gangguan itu. Ia bekerja dalam diam, tanpa perlu terlihat, namun kekuatannya lebih besar daripada segala suara yang memekakkan. Dan ketika tabir itu akhirnya tersibak sepenuhnya, yang tersisa hanyalah pertemuan yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ruh manusia berdiri di hadapan cahayanya sendiri, menyadari asal dan tujuannya. Ia mengerti bahwa semua jalan, semua pencarian, semua rasa kosong yang pernah menghantuinya hanyalah tanda bahwa ia sedang dipanggil untuk kembali. Zikir tanpa suara telah membuka tabir itu, menyingkap misteri yang terkunci, dan memperlihatkan kebenaran yang tak pernah bisa dibohongi. Bab 5. Denyut hati sebagai jembatan. Di balik setiap detak jantung, ada rahasia yang jarang disadari manusia. Jantung bukan hanya organ yang memompa darah, tetapi juga alat yang menyimpan gema keabadian. Setiap denyutnya adalah isyarat, setiap ritmenya adalah bisikan yang menyambungkan manusia dengan sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya. Saat zikir tanpa suara berdiam dalam hati, denyut itu tidak lagi sekadar detak biologis, melainkan berubah menjadi jembatan menuju alam gaib kesadaran. Ia bukan sekadar bunyi yang berdentum di dada, melainkan palu yang mengetuk pintu batin, memanggil ruh agar kembali mengingat siapa dirinya.
Zikir yang hanya bergetar di hati membuat detak jantung memiliki makna baru. Nama Allah yang mengalir dalam kesunyian itu menyatu dengan irama denyut darah, hingga seluruh tubuh seolah ikut bertasbih. Dalam keheningan, seorang hamba dapat merasakan getaran itu menjalar dari dada ke seluruh dirinya, seperti gelombang yang menghubungkan setiap sel dengan sumber cahaya. Dan dalam momen itu, tubuh tidak lagi terasa berat, dunia tidak lagi terasa menjerat, yang ada hanya rasa ringan, seolah-olah ruh sedang menyiapkan sayapnya untuk terbang pulang. Banyak orang mencari jalan menuju Allah melalui kata-kata panjang, doa yang bersuara, atau lantunan keras yang menggema. Namun zikir tanpa suara menyingkap rahasia bahwa yang terpenting bukanlah suara yang terdengar, melainkan getaran yang mengakar di dalam hati. Getaran itulah yang merambat melalui denyut jantung, menjadikannya alat komunikasi rahasia antara hamba dan Sang Pencipta. Tidak ada seorang pun yang bisa mendengarnya, tetapi ruh merasakan panggilan itu dengan jelas, seolah sedang dipanggil oleh suara yang tidak berasal dari dunia. Dalam perjalanan ruhani ini, jantung menjadi pusat pertemuan. Ia adalah mihrab tersembunyi di dalam tubuh, tempat zikir tanpa suara berlangsung tanpa henti. Semakin hati istiqamah dalam zikir, semakin denyut jantung itu terasa seperti lantunan tasbih yang tak pernah berhenti. Bahkan dalam tidur, ruh tetap merasakan gema itu. Dan dalam diamnya, Allah tetap mengingat hambanya. Inilah sebabnya mengapa para pencari ma'rifat sering menyebut hati sebagai rumah Allah. Bukan dalam arti fisik, melainkan sebagai tempat di mana nur ilahi bersemayam dalam keheningan. Dan pada akhirnya, denyut hati yang menyatu dengan zikir menjadi jembatan yang menghubungkan dua alam. Alam jasad yang penuh keterbatasan dan alam ruh yang abadi. Melalui jembatan itu, manusia bisa melangkah ke kedalaman kesadaran, melampaui suara dunia yang bising, hingga mencapai titik di mana yang tersisa hanyalah bisikan sunyi, panggilan lembut menuju cahaya. Jembatan itu terbuka bagi siapa saja, tetapi hanya mereka yang berani menempuh jalan zikir tanpa suara yang mampu melintasinya. Bab 6. Samudera Kesunyian. Kesunyian bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan ruang luas yang menyimpan rahasia terdalam kehidupan. Bagi sebagian orang kesunyian terasa menakutkan, karena di dalamnya mereka terpaksa berhadapan dengan diri sendiri. Namun bagi hati yang terlatih dengan zikir tanpa suara, kesunyian justru menjadi samudera tak bertepi, tempat ruh berenang bebas dari segala ikatan dunia. Zikir dalam diam itu mengubah hening menjadi lautan yang penuh gelombang cahaya, menelan segala rasa hampa, dan meninggalkan ketenangan yang tak terguncang. Saat zikir berlangsung dalam keheningan, ruh seolah memasuki sebuah kedalaman yang tidak bisa dijangkau oleh kata-kata. Di sana tidak ada hiruk-pikuk dunia, tidak ada ambisi yang membakar, tidak ada jeritan ego yang menuntut. Yang ada hanyalah ketenangan yang begitu luas, seolah diri hanyut dalam arus yang tak pernah berhenti mengalir. Dan dalam arus itu, seseorang merasakan bahwa dirinya bukan lagi sekadar individu, melainkan bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih suci, dan lebih abadi. Samudera kesunyian ini memiliki gelombang yang tidak terlihat, tetapi terasa nyata. Gelombang itu adalah getaran zikir tanpa suara yang memantul dari hati ke seluruh kesadaran. Setiap kali hati mengingat Allah dalam diam, gelombang itu meluas, merambat, dan akhirnya menelan segala kegelisahan. Apa yang sebelumnya terasa berat menjadi ringan, apa yang sebelumnya tampak menakutkan berubah menjadi cahaya lembut yang memeluk jiwa. Inilah kekuatan zikir sunyi. Ia mampu mengubah racun menjadi penawar, luka menjadi pintu, dan kesepian menjadi kedekatan dengan Yang Maha Hadir. Bagi orang yang menapaki jalan ini, kesunyian tidak lagi berarti kosong. Justru sebaliknya, kesunyian dipenuhi suara yang tidak terdengar telinga, tetapi jelas bagi ruh. Suara itu adalah bisikan lembut dari Sang Pencipta, hadir melalui zikir tanpa suara yang terus berulang. Itulah mengapa para pencari makrifat berkata, barang siapa berani tenggelam dalam kesunyian, ia akan mendengar nyanyian alam semesta. Nyanyian yang tidak berasal dari suara, melainkan dari cahaya yang bergetar di dalam hati. Dan ketika seseorang benar-benar tenggelam dalam samudera kesunyian zikir,
ia tidak lagi merasa sendiri. Ia menemukan bahwa seluruh alam semesta ikut berzikir, bahwa setiap atom, setiap nafas, bahkan setiap detik kehidupan adalah lantunan nama Allah. Kesadaran ini membuat hati luluh, mata berair, dan jiwa merasa dipeluk oleh sesuatu yang tak terlukiskan. Dari samudera kesunyian inilah lahir kedamaian abadi, kedamaian yang tidak bisa direnggut oleh waktu, tempat, atau keadaan apapun. Bab 7, dimensi yang tak terlihat. Di antara dunia fana dan keabadian ada lapisan rahasia yang jarang disadari manusia. Lapisan itu bukan sekadar ruang kosong, melainkan dimensi halus yang menyimpan jejak asal-usul ruh. Sebagian menyebutnya sebagai alam gaib, sebagian lain menyebutnya sebagai wilayah kesadaran murni. Apapun namanya, ia tetap tertutup bagi mereka yang sibuk dengan hiruk-pikuk dunia. Namun zikir tanpa suara adalah kunci yang mampu membuka pintu menuju dimensi itu. Bukan dengan teriakan, bukan dengan lantunan keras, tetapi dengan bisikan hati yang setia mengingat Sang Pencipta. Saat zikir berlangsung dalam diam, perlahan-lahan kesadaran manusia terlepas dari ikatan duniawi. Rasanya seperti melangkah melewati kabut yang menutupi pandangan. Hingga tiba-tiba mata batin mulai melihat cahaya yang berbeda. Cahaya itu bukan pantulan sinar dunia, melainkan kilatan dari dimensi yang tak terlihat. Di sana, waktu tidak lagi terasa linear. Masa lalu, masa kini, dan masa depan seakan melebur menjadi satu titik cahaya. Ruh merasakan kehadiran Allah dengan kedekatan yang begitu nyata, meski tidak ada kata yang terucap. Dimensi ini adalah ruang di mana zikir tanpa suara bekerja dengan kekuatan paling besar. Di sana segala suara dunia lenyap, digantikan oleh gema sunyi yang lebih lantang daripada teriakan apapun. Ruh mendengar sesuatu yang tidak pernah didengar telinga. Panggilan halus yang menuntun hati menuju asalnya. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang menggenggam, menuntun melintasi lorong rahasia yang dipenuhi cahaya lembut. Di setiap langkah, rasa takut lenyap, diganti dengan rasa aman yang sulit dijelaskan. Namun memasuki dimensi ini bukan tanpa ujian. Ego manusia akan berontak, mencoba menarik kembali kesadaran ke dunia semu. Bayangan masa lalu akan muncul, bisikan nafsu berusaha mengikat, bahkan rasa ragu akan membisikkan bahwa semua hanyalah ilusi. Tetapi zikir tanpa suara, jika terus dijaga, akan menjadi pelita yang tak pernah padam. Pelita itu menyingkirkan kabut, menutup mulut ego, dan memberi kekuatan bagi ruh untuk terus melangkah hingga sampai pada inti cahaya. Dan ketika inti cahaya itu akhirnya tersingkap, seseorang menyadari bahwa dimensi rahasia ini bukan tempat asing, melainkan rumah sejatinya. Ruh merasa pulang, bukan ke tanah, bukan ke dunia, tetapi ke dalam pelukan keabadian. Disitulah zikir tanpa suara mengantarkan manusia, melewati tabir dunia fana, menembus lapisan kesadaran, hingga akhirnya bertemu dengan keheningan suci yang tak pernah berakhir. Bab 8. Luluhnya ego dalam cahaya. Ego adalah tirai tebal yang menutupi pandangan ruh dari cahaya ketuhanan. Ia membungkus manusia dengan keinginan-keinginan fana, menipu dengan bayangan kekuasaan, harta, dan kehormatan. Selama ego berkuasa, cahaya zikir sulit menembus ke dalam hati. Namun ada rahasia yang hanya diketahui para pencari makrifat. Zikir tanpa suara adalah pisau halus yang perlahan-lahan mengikis lapisan ego, hingga akhirnya ia runtuh tanpa perlawanan. Prosesnya tidak terlihat, namun terasa jelas, seperti beban yang semakin lama semakin ringan, hingga akhirnya lenyap. Ketika hati bergetar menyebut nama Allah tanpa suara, ego mulai kehilangan pijakannya. Setiap kali zikir berulang dalam diam, seolah ada tangan gaib yang mengikis lapisan keangkuhan, keserakahan, dan rasa ingin dipuji. Hati yang tadinya gelap perlahan menjadi bening, seperti kaca yang dibersihkan dari debu. Pada awalnya proses ini menyakitkan, karena ego akan berteriak, menuntut untuk tetap hidup. Namun semakin zikir dilakukan, semakin kuat cahaya yang menyinari, dan semakin lemah jeritan ego yang berusaha menipu. Dalam perjalanan ini, seseorang akan mulai merasakan perubahan halus dalam dirinya. Apa yang dulu menimbulkan amarah kini hanya melahirkan senyum tenang.
Apa yang dulu membakar rasa iri kini sirna, digantikan oleh rasa cukup. Ego yang biasanya menuntut untuk dilayani, perlahan tunduk di hadapan cahaya zikir. Ia bukan lagi penguasa, melainkan hamba. Dan ketika ego menjadi hamba, ruh yang sejati akhirnya bisa tampil sebagai raja, memimpin diri menuju jalan yang benar. Zikir tanpa suara mengajarkan bahwa kemenangan terbesar bukanlah menundukkan dunia, melainkan menundukkan diri sendiri. Ego yang luluh bukan berarti hilang sepenuhnya, tetapi berubah fungsi. Dari musuh yang menjerat menjadi alat yang taat. Ruh pun menjadi lebih bebas, lebih ringan, dan lebih dekat dengan cahaya ilahi. Inilah rahasia besar yang jarang dipahami manusia, bahwa musuh terbesar bukanlah setan di luar, melainkan ego di dalam. Dan senjata untuk mengalahkannya bukan pedang atau teriakan, melainkan zikir sunyi yang hanya didengar hati. Dan ketika ego benar-benar luluh, yang tersisa hanyalah kejernihan. Ruh memandang dirinya sendiri tanpa topeng, melihat segala sesuatu tanpa kabut. Dunia tidak lagi tampak menakutkan, karena ia hanyalah bayangan singkat. Yang nyata hanyalah Allah dan cahayanya yang selalu hadir. Pada titik ini, zikir tanpa suara bukan lagi sekadar amalan, melainkan keadaan. Keadaan hati yang selalu bersama Allah, meski bibir terdiam. Ego runtuh, ruh bangkit, dan cahaya ketuhanan pun bersinar tanpa penghalang. Bab 9. Penyingkapan hakikat diri. Di balik jasad yang terlihat, manusia menyimpan rahasia yang jauh lebih dalam. Hakikat diri yang sesungguhnya. Kebanyakan orang mengira bahwa dirinya hanyalah tubuh, pikiran, dan perasaan yang silih berganti. Namun di balik semua itu, tersembunyi sesuatu yang lebih abadi, sesuatu yang tidak pernah mati, ruh. Rahasia besar ini tidak akan pernah tersingkap bagi mereka yang sibuk mengejar dunia semata. Tetapi melalui zikir tanpa suara, tirai-tirai yang menutupi hakikat diri perlahan tersibak, memperlihatkan wajah asli ruh yang sejak awal telah bersaksi di hadapan Allah. Zikir dalam keheningan bekerja seperti cermin murni. Ia tidak memantulkan wajah fisik, melainkan wajah batin. Setiap kali hati bergetar menyebut nama Allah, cermin itu semakin bersih dari kabut dunia, hingga perlahan tampak bayangan ruh yang sejati. Dan ketika seseorang berani menatap bayangan itu, ia akan menemukan kebenaran yang seringkali mengejutkan, bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa. Semua gelar, harta, bahkan identitas dunia hanyalah pakaian sementara. Yang tersisa hanyalah hamba yang tidak memiliki apapun kecuali keterikatan kepada Tuhannya. Menyadari hakikat diri bukanlah perjalanan yang mudah. Hati akan diguncang karena segala hal yang selama ini dianggap aku ternyata hanyalah ilusi. Namun di balik guncangan itu ada kelegaan yang dalam. Sebab ketika topeng dunia terlepas, ruh bisa bernapas bebas. Ia tidak lagi terikat oleh penilaian manusia, tidak lagi dibelenggu rasa takut kehilangan. Ia menjadi murni, polos dan ringan, seperti anak kecil yang pertama kali melihat dunia. Inilah keadaan hati yang kembali kepada fitrahnya. Tenang, jernih, dan selalu rindu kepada Allah. Zikir tanpa suara adalah jalan menuju penyingkapan ini. Ia membawa manusia dari kesibukan lahir menuju ketenangan batin, dari keramaian dunia menuju kesunyian yang penuh cahaya. Dalam perjalanan ini, seseorang tidak hanya mengenal Tuhannya, tetapi juga mengenal dirinya sendiri. Karena barang siapa mengenal dirinya, ia akan mengenal Rabb-Nya. Rahasia ini hanya dapat dirasakan, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan semakin dalam zikir dilakukan, semakin jelas hakikat diri terpampang di hadapan kesadaran. Dan pada akhirnya, penyingkapan hakikat diri bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu menuju rahasia ketuhanan. Ruh yang telah mengenali dirinya akan melihat bahwa segala sesuatu, dari tetesan air hingga bintang di langit, hanyalah cermin yang memantulkan cahaya Allah. Hidup bukan lagi perjalanan tanpa arah, melainkan perjalanan pulang. Pulang kepada yang abadi, pulang kepada sumber segala cahaya, pulang kepada Dia yang namanya terus bergetar dalam zikir tanpa suara. Bab 10. Pulang ke cahaya abadi. Setiap perjalanan memiliki tujuan, dan perjalanan zikir tanpa suara adalah perjalanan pulang. Pulang bukan ke rumah dunia,
bukan ke tempat yang bisa dilihat mata, melainkan pulang ke dalam cahaya yang abadi. Cahaya itu bukan sekadar simbol, melainkan kenyataan yang hidup di setiap detak ruh. Barang siapa yang menempuh jalan zikir sunyi dengan sepenuh hati, ia akan merasakan bagaimana dunia fana semakin memudar dan nur ilahi semakin terang menuntun langkahnya. Seolah ada jalan rahasia yang hanya terlihat oleh mereka yang mau diam, menenggelamkan suara dunia, dan mendengar bisikan hati. Dalam kesunyian zikir, manusia menemukan bahwa seluruh hiruk-pikuk kehidupan hanyalah bayangan. Ia tidak lagi tergoda oleh gemerlap dunia, tidak lagi tertipu oleh pujian atau hinaan. Hati menjadi laksana cermin murni yang memantulkan cahaya Allah tanpa cacat. Dan dalam pantulan itu, ruh menemukan kelegaan yang selama ini dicari-cari. Rasa pulang yang sebenarnya, rasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Zikir tanpa suara bukan lagi sekadar amalan, melainkan keadaan hati yang terus mengingat, terus bersandar pada cahaya yang tidak pernah padam. Perjalanan ini tidak mudah, karena dunia terus menggoda dengan segala suara dan gangguannya. Tetapi zikir tanpa suara memiliki kekuatan yang tak tampak, lebih lembut namun lebih kokoh daripada segala hal yang bersifat duniawi. Ia menembus tirai ego, menyingkap tabir kesadaran, dan membuka dimensi yang hanya bisa dijangkau oleh ruh yang tulus. Dalam kesunyian itu, manusia tidak hanya mengenal Tuhannya, tetapi juga mengenal dirinya sendiri, dan menyadari bahwa keduanya tidak pernah terpisah. Dan pada saat ruh benar-benar terhanyut dalam zikir, ia merasakan pertemuan yang tidak bisa digambarkan. Ia berdiri di hadapan cahaya yang tidak redup, merasakan keabadian yang tak terjamah waktu. Dunia dan segala isinya hanya menjadi bayangan tipis, sementara yang nyata hanyalah kehadiran yang menyelimuti segala ruang dan waktu. Setiap nafas menjadi zikir, setiap detik menjadi pengingat, dan setiap getaran hati menjadi pertemuan dengan Allah yang maha dekat. Akhirnya, zikir tanpa suara mengajarkan satu kebenaran yang paling agung. Pulang bukan soal jarak, tetapi kesadaran. Barang siapa mampu menundukkan diri, mengikis ego, dan menyelami samudera kesunyian, ia akan menemukan rumah sejati. Rumah yang tidak lapuk oleh waktu, yang tidak goyah oleh dunia. Rumah di mana cahaya abadi menanti untuk memeluk ruh yang setia. Zikir tanpa suara menjadi jalan pulang, jembatan dari fana menuju abadi, dan saksi bagi setiap hamba yang rindu untuk bertemu dengan sang cahaya. Sahabat cahaya, perjalanan zikir tanpa suara hari ini mengingatkan kita bahwa di dalam hati setiap manusia tersimpan cahaya yang abadi. Semoga setiap detik keheningan, setiap getaran zikir di hati membawa kedamaian, ketenangan, dan mendekatkan kita padanya. Mari kita tutup dengan doa singkat. Ya Allah, terangi hati kami dengan cahaya-Mu, kuatkan zikir kami, dan bimbing kami pulang ke hadirat-Mu. Terima kasih telah ikut merasakan perjalanan ini. Jangan lupa bagikan energi positif ini dengan orang-orang tercinta, dan sampai jumpa di perjalanan batin berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.